21 surat Fussilat. Kita lanjutkan mulai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata di surat Fussilat ini dijelaskan serinci-rincinya, sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang itu berkatanya gimana? La tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Jadi tidak boleh mendengarkan, tidak boleh memperhatikan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Walau fihi la'allakum tahlikun. Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, buatlah suara-suara yang gaduh, supaya kamu dapat mengalahkan mereka, supaya mengalahkan suara mereka. Ini apa yang dimaksud dengan la tasma'u li hadzal Qur'an? Apa maksudnya itu? Kok melarang-larang tidak boleh mendengarkan, memperhatikan Quran dengan sungguh-sungguh? Walau fihi la'allakum tahlikun. Dan buatlah suara-suara gaduh, buatlah hiruk pikuk, supaya mengalahkan suara Al-Quran itu, supaya tidak memahami Al-Quran, supaya tidak memperhatikan Al-Quran. Ya, ini bisa dipahami lebih luas. Yang dimaksud dengan la tasma'u li hadzal Qur'an dengan tujuan walau fihi la'allakum tahlikun. Ya. Ini larangan supaya tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran. Ya, ini kalau zaman Rasulullah Quran diturunkan, karena setiap Nabi menerima wahyu itu terus dibacakan kepada orang-orang secara umum, secara terbuka, juga kepada sahabat. Cuma masalahnya itu kan wahyu Al-Quran berbahasa Arab, Nabi bahasanya bahasa Arab. Orang-orang Mekah, orang-orang Madinah bahasanya bahasa Arab. Sehingga kalau dibacakan ngerti isinya, isi yang dibaca itu apa. Nah, kita bahasa kita ini bukan bahasa Arab, sedang Al-Quran berbahasa Arab. Tentu ini lebih sulit lagi, lebih sulit lagi bisa memahami isi Al-Quran. Ya, kalau bahasanya, budaya, tradisinya turun-temurun seluruhnya pakai bahasa Arab, Al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab,
mudah memahami. Nah, sedangkan kita ini berbeda bahasa. Nah, makanya yang menghalang-halangi terhadap Quran ini sekarang jauh lebih mudah, supaya tidak memperhatikan Al-Quran, supaya tidak paham terhadap isi Al-Quran. Kemudian apa ini? Akibat risiko dari orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk memahami Quran. Itu risikonya apa? Akibatnya apa? Falanudhiqannal ladzina kafaru adzaban syadida. Maka sesungguhnya kami Allah akan menimpakan azab yang keras kepada orang-orang yang di atas tadi, orang-orang yang la tasma'u li hadzal Qur'an, orang-orang yang walghaw fihi, yang membuat suara-suara gaduh, membuat hiruk pikuk, menyebarkan, membuat isu fitnah supaya orang tidak memahami Quran. Itu akibatnya Allah menimpakan azab kepada mereka. Wala najziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Dan kami Allah akan memberi balasan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang katakan la tasma'u li hadzal Qur'an wa ghawfi la'allakum tahdibun. Nah, orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang melakukan yang boleh semacam itu Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan. Wala najziyannahum aswa'al ladzi, dengan seburuk-buruk balasan ya, kanu ya'malu, terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, yang mereka kerjakan apa? La tasma'u li hadzal Qur'an. Yang mereka kerjakan itu menghalang-halangi orang untuk memperhatikan Al-Quran. Ya, contohnya kalau dulu supaya membuat suara gaduh, membuat hiruk pikuk, supaya orang-orang itu tidak paham isi Quran. Nah, orang-orang yang semacam ini akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras, ngazaban syadidah. Dan juga wala najziyannahum aswatal ladzi kanu ya'malu. Dan kami Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan karena perbuatan mereka. Perbuatannya apa? Menghalang-halangi orang untuk memperhatikan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan la tasma'u li hadzal Qur'an wa ghawfi itu tidak selalu dengan kata-kata yang seperti ini. Itu bisa dengan ungkapan-ungkapan yang lain, yang intinya itu supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran.
Nah, orang-orang yang semacam ini itu akan diadab oleh Allah dengan adab yang syadid, dan akan dibalas dengan balasan yang seburuk-buruknya, seburuk-buruk balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi, itu dikatakan a'da'illah, adalah musuh Allah. Jadi musuh Allah itu siapa? Musuh Allah itu adalah orang-orang yang menghalangi orang lain memahami Quran. Itu dikatakan a'da'illah, musuh-musuh Allah. Jadi siapapun orangnya yang menghalang-halangi orang lain dengan segala cara, ya, dengan segala perkataan, perbuatan, segala upaya, yang intinya menghalangi orang lain tidak memahami Quran, itu dikatakan a'da'illah. Mereka itu musuh-musuh Allah. Nah, musuh-musuh Allah itu jazaa'un, balasannya apa? Annar, neraka. Kelihatannya sepele ya. Wis umum nek mengatakan begitu. Kelihatannya remeh-temeh. Tapi ternyata itu musuh Allah. Ternyata balasannya neraka. Makanya orang yang betul-betul meyakini kebenaran Quran nggak akan pernah berani-berani menghalangi orang lain untuk memahami Quran. Sekecil apapun tidak akan berani, karena risikonya itu dikatakan a'da'illah, itu menjadi musuh Allah, dan balasannya neraka. Lahum fiha darul khuld, dan mereka menempati di neraka kekal di dalam neraka. Coba, berat sekali kan? Makanya seharusnya orang Islam itu selapang-lapangnya. Kalau ada upaya memahami Quran itu syukur didukung, paling tidak merasa senang. Jangan sekali-kali berani sekecil apapun merintangi, menghalangi, apalagi mencegah, bersikap tidak baik terhadap orang-orang yang memahami Quran. Akibatnya sangat berat. Ya, itu dianggap musuh Allah, dan balasannya di neraka. Dan di neraka itu khuld, kekal. Makanya dengan berbagai macam orang Islam dalam memahami Quran itu seharusnya kita lapang saja. Ada yang memahami tanpa bantuan terjemah, ya silakan. Dengan bantuan terjemah memudahkan, silakan. Ada yang memahami bersama-sama supaya bisa lebih paham, ya silakan, gak usah dihalang-halangi. Karena siapapun yang berani-berani menghalangi, merintangi, itu dianggap musuh Allah. Gimana nanti orang ketika mengira dirinya orang yang paling Islam, sangat hebat, tapi ternyata dia menghalang-halangi orang lain untuk memahami Quran. Ya, itu
Menurut firman Allah yang di ayat 26 sampai ayat 29 ini, dan di ayat 28 disebutkan itu dzalika jazaa'u a'da'illahina. Demikian itulah balasan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Balasannya neraka. Di neraka lahum fiha darul khuld. Di dalam neraka itu tinggal selama-lamanya. Nah coba ini, kan barabi itu, ya kan? Cuma gara-gara menghalang-halangi orang untuk memahami Quran, risikonya itu dijadikan musuh Allah, ditempatkan di neraka selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu bi ayatina yajhadun. Ya. Itu sebagai balasan kepada keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk mendengarkan Al-Quran, untuk main Quran dengan segala upaya, dengan segala cara, termasuk membuat suara-suara gaduh, hiruk pikuk orang-orang biar tidak mau memahami Quran. Ternyata orang yang semacam ini dianggap juga orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi dijadikan musuh Allah dan juga mengingkari ayat-ayat Allah. Bima kanu bi ayatina yajhadun. Disebabkan karena pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Sangat berat kan? Berlapis-lapis itu akibatnya. Kelihatannya sederhana, langur cuma ngomong orang supaya tidak ikut memahami Quran aja begini berat itu akibatnya. Sangat fatal ternyata. Masa lebih wa qolal ladzina kafaru Rabbana arinal ladaini adallana minal jin wal ins. Bahkan orang-orang kafir itu mengatakan, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, ya, yang menyesatkan dari Al-Quran. Itu sebagian dari jin dan sebagian dari manusia. Itu ladaini adallana, dari dua golongan yang menyesatkan kami. Menyesatkan apa? Menyesatkan dari Al-Quran. Itu dari jenis jin dan manusia. Untuk apa? Orang-orang kafir kok meminta kepada Allah supaya ditunjukkan dua golongan yang menyesatkan mereka dari Al-Quran. Untuk apa? Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Itu supaya kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami. Jadi orang-orang yang menyesatkan kafir tadi itu diletakkan di bawah telapak kakinya. Kenapa diletakkan di bawah telapak kakinya?
di bawah telapak kaki orang-orang yang disesatkan tadi. Untuk apa itu? Kok yang ja'alhuma tahta aqdamina, supaya keduanya kami letakkan di bawah telapak kaki kami. Untuk apa? Liyakuna minal asfali, supaya kedua jenis yang menyesatkan tadi itu menjadi orang-orang yang terhina. Nah coba itu berlapis-lapis demikian rupa. Loh, kalau ada semula ada orang sudah mulai mau, sudah mulai istiqomah memahami Al-Quran, kemudian dengan kata-kata tertentu orang-orang itu kemudian berhenti memahami Al-Quran, itu kan sama dengan menyesatkan mereka yang semula sudah mau memahami Quran. Dengan kata-kata tadi, wala tasma'u li hadzal Qur'an wa ghaw fihi, ya sejenis itu, kemudian jadi berhenti nggak memahami Quran. Nah, orang-orang yang disesatkan itu tadi itu tidak terima, terus minta kepada Allah supaya ditunjukkan dua jenis orang tadi akan diletakkan di bawah telapak kakinya, jadi akan diinjak-injak supaya menjadi orang-orang yang hina. Jadi diletakkan di bawah telapak kakinya, itu menunjukkan menjadi orang yang paling hina. Nah, kadang-kadang orang ini merasa memiliki berbagai macam kompetensi, berbagai macam kehebatan, memiliki berbagai macam sarana prasarana, memiliki berbagai macam kekayaan, merasa segala-galanya melebihi. Kemudian berani-berani merintangi orang lain untuk memahami Quran. Ini akibatnya sangat fatal. Ya. Jadi kalau kita urutkan dari ayat 26 sampai 29 ini orang-orang yang katakan la tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi la'alakum tahlibun. Nah, itu akibatnya, risikonya Allah mengadab mereka dengan adab sekeras-kerasnya. Yang kedua, membalas mereka dengan balasan seburuk-buruknya karena pada mereka perbuat. Yang ketiga, itu menjadi musuh Allah dan tempatnya di neraka. Di neraka selama-lamanya. Ya. Berikutnya, itu dianggap orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian orang-orang yang disesatkan nggak terima, minta kepada Allah supaya ditunjukkan orang yang menyesatkan tadi akan ditempatkan di bawah telapak kakinya, akan diinjak-injak supaya menjadi orang-orang yang terhina. Nah coba, kalau orang memahami ayat ini tentu nggak berani. Sekecil apapun menghalangi orang-orang pasti nggak berani, karena risikonya sangat berat, risikonya sangat fatal. Makanya kita hidup di dunia sangat sebentar, hidup yang sebenarnya besok di akhirat selama-lamanya, tapi menggunakannya tidak hati-hati, tidak cermat, tidak teliti, akhirnya berbuat ceroboh nggak sadar. Kelihatannya biasa, tapi ternyata sangat berat akibatnya.
alangkah baiknya ketika masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, itu sesegera mungkin memperbaiki diri supaya di akhirat yang selama-lamanya itu insya Allah bisa selamat. Ya sebetulnya untuk menyiapkan akhirat tidak perlu ada gengsi-gengsinya, karena ya, hidup yang sebenarnya itu besok di akhirat. Itu nanti ayat 26 sampai 29 sikap orang terhadap Al-Quran demikian. Nah yang ayat 30 sampai ayat 32 mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ternyata ini kebalikan dari 4 ayat sebelumnya. Yang 3 ayat ini, ayat 30 sampai ayat 32. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendiriannya secara terus-menerus, tidak pernah kendur, selalu memperkuat dari apa yang dikatakan Rabbunallah. Jadi setelah mengatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah. Ya, terhadap orang-orang yang semacam ini, tatanazzalu alaihimul malaika, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ya, tatanazzalu itu secara terus menerus, tidak berhenti-henti, ya, sambil malaikat itu bisikannya gimana? Allah takhofu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, janganlah kamu merasa sedih. Jadi malaikat terus menerus turun, nggak pernah berhenti dengan membisikkan Allah takhofu wala tahzanu wa absiru bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, malaikat selalu turun terus-menerus dengan membisikkan alla takhofu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat membisikkan, enggak usah takut, enggak usah sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nahnu, kamilah, kami Allah menyatakan menjadi pelindung-pelindungmu. Mu siapa? Mu orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tumastaqamu. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya Allah kemudian istiqomah, terhadap orang semacam ini Allah menjadi pelindungnya, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Lah orang itu kalau sudah dilindungi oleh Allah, sudah enggak kurang segala-galanya.
Di dunia ini orang kalau dilindungi dibekini oleh pejabat tinggi, itu udah merasa aman, tenang saja. Nanti kalau ada apa-apa, nanti tinggal memberitahu ini, beres itu, ya kan? Itu baru di dunia. Pernah suatu ketika itu jalan di Bogor sampai pertigaan Prambanan itu kan ada garis tengah, nggak boleh nyalip kan? Tapi ada mobil yang rusak pelan-pelan sekali. Menanti nggak sabar, dan mendahului sampai depan prit suruh berhenti. Jadi nyalip ya Pak? Iya Pak, karena itu mobilnya nggak standar kok jalan di jalan umum ya Pak. Ya tapi Bapak nggak boleh nyalip. Ya memang saya salah. Mau dibilang, Pak saya itu temannya bapak yang jaga polisi di sini loh. Siapa Pak ini? Oh, Bapak namanya? Iya. Ya sudah kalau itu Bapak terus saja. Loh itu baru temannya loh. Teman apa? Teman badminton. Ini benar-benar terjadi. Baru berkawan teman yang di Polda saja begitu. Dan ini lihatnya Allah di dunia dan di akhirat itu loh, yang melebihi segala-galanya. Nah, itu jaminan segala-galanya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma taqdamun. Di dalamnya kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Nah, apapun tersedia. Ini maksudnya apa? Itu di surga. Dan memperoleh pula di dalamnya apa-apa yang kamu minta. Loh, dijamin semuanya. Makanya kalau di dunia ini belum mencapai ini, ya sabar. Besok di surga disediakan semua gitu. Cuma sabar. Dikit aja kenapa sih nggak mau gitu? Karena kesenangan yang seperti itu besok di surga. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai hidangan, sebagai balasan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini 4 ayat sebelumnya dengan 3 ini isinya betul-betul bertolak belakang. Nah, itu perbuatan kita di dunia. Kita tinggal milih yang mana. Milih melakukan yang ayat 26 sampai ayat 29, atau milih ayat 30 sampai 32. Yang di dunia ini kita yang menentukan besok selama-lamanya di akhirat itu. Nah, coba gimana kita ini betul-betul kita apa ya? Kita renungkan, kita dalami. Jangan-jangan kita termasuk ya bisa karena kurang kritik, kurang cermat, kurang hati-hati. Ya, jangan sampai masuk yang ayat 26. Akibatnya ayat 27, 28, 29. Yang dilakukan cuma 1 ayat 26, akibatnya bisa 3 ayat berikutnya berlapis-lapis demikian rupa. Berat sekali. Itu betul berkebalikan dengan ayat 30. Ya, itu orang yang istiqomah itu memang betul-betul berat. Sehingga alasan jarai kesel, saya alasan jarai meriang, saya ngantuk, banyak sekali. Itu memang berat tuh mas takom, kemudian istiqomah itu. Makanya ya balasannya
luar biasa. Karena memang berat. Bapak Ibu sering memperhatikan enggak? Di mana-mana terjadi pengajian melalui Quran, dimulai nanti berapa bulan berhenti, dimulai lagi berhenti lagi, dimulai berhenti lagi, lama-lama berhenti terus, nggak ada yang memulai, nggak bisa istiqomah loh. Itu terus terjadi seperti itu. Makanya berat sekali menjadi istiqomah. Nah, makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Sampai Allah mengutus malaikat turun terus-menerus bergantian bisiki ala taqafu wa la tajanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Jadi dan nggak usah takut, nggak usah sedih, dijamin masuk surga. Ya, itu dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di surga akan memperoleh apapun yang diinginkan, apapun yang diminta tersedia. Itu balasan orang yang istiqomah. Kelihatannya saya ngomongin gampang istiqomah, tapi ini melakoni pun luar biasa beratnya. Kalau mau berangkat ki enek nggak itu, ada saja itu yang menyebabkan nggak istiqomah. Makanya siapapun yang bisa istiqomah, demikian hebatnya bahasa. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau informasi lebih lanjut atau bertanya, kalau ada silakan. Tanya boleh, yang penting kan ikut-ikut sengaja 26 Pak. Dan orang-orang kafir berkata, karena kamu mendengarkan bacaan Al-Quran dan karena ini adalah keraguan terhadapnya kamu dapat menghafal mereka. Itu pada masa Rasul jelas orang-orang kafir, tapi pada masa sekarang itu justru orang-orang Muslim. Jadi ketika di dalam suatu tempat kita tempat ada suatu kajian pengajian, lalu masyarakat yang sebelahnya ya orang Muslim juga mengadakan suatu kegiatan budaya atau kegiatan turnamen, tahu daripada pengajian. Ya itu otomatis mengganggu kegiatan orang-orang yang sedang mengadakan suatu kajian Al-Quran ataupun terakhir itu Allah SWT. Nah pertanyaannya apa? Orang-orang yang Muslim seperti itu apa termasuk golongan-golongan apa? Apakah tetap yang Muslim yang munafik? Mohon dijelaskan Pak. Sebetulnya bisa dipahami yang namanya kafir ingkar itu sifat, itu bisa perbuatan. Jadi bisa saja orang yang mengaku dohirnya Muslim, tapi perbuatannya perbuatan orang kafir, sifatnya sifat orang kafir. Itu bisa terjadi Pak. Makanya kalau ada yang begitu, yang terpenting jangan sampai berhenti. Kalau di situ terganggu, ya pindah tempat. Tapi jangan sampai berhenti memahami Qurannya. Itu biasanya sekali berhenti, itu berhenti berikutnya lebih mudah lagi. Oh, dan kan mandek di ora apa-apa gitu. Lama-lama mandek terus itu. Iya kan? Makanya kalau udah begitu, itu harus terus berusaha. Jangan sampai berhenti. Itu syaratnya tadi kan tumas takomu kan. Harus istiqomah. Begitu berani-berani berhenti, itu kesempatan setan untuk bisiki yang sebaliknya. Ya, tapi kalau orang istiqomah, malaikat yang bisiki. Kalan al-qafu wa nakanjanu wa absiru bil jannah. Dan Allah menjadi auliya.
dan masuk surga apapun yang diminta tersedia, apapun yang diinginkan ada di situ. Nah makanya kalau biasanya kan sudah ada loh Pak, sudah ada presiden kalau kejadian sebelumnya ada gejala-gejala orang yang memang nggak senang itu, ada banyak anugerah dan kegiatan begitu-begitu itu kan. Ya kemudian kalau bisa ya harus berusaha ada alternatif. Kalau di tempat itu gaduh, terganggu, ya kemudian di tempat mana gitu. Tapi sedapat mungkin jangan berhenti, harus istiqomah. Ya, kalau yang pertama tadi itu pokok termasuk orang kafir, pokok orang munafik, orang apa? Itu tadi saya memahami yang namanya kafir itu bisa sifat, bisa perbuatan. Jadi bisa terjadi dohirnya Islam, tapi perbuatannya, sifatnya, ya, sifat perbuatan orang kafir. Ya risikonya ya sama seperti itu. Karena itu perbuatan. Makanya jangan berani-berani. Sekecil apapun jangan berani-berani menghalang-halangi orang yang mau memahami Quran. Karena apa? Itu Allah memfardukan. Kan yang di surat Al-Jathiyah ayat 20, innal ladzi faradha 'alaikal Qur'an, sesungguhnya dia Allah yang memfardukan atas kamu Al-Quran. Itu dulu ketika Rasulullah di Mekah itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik ingin membunuh Nabi. Mereka merencanakan sudah sekian lama, sampai suatu malam rumah Nabi dikepung. Karena Allah merintahkan Nabi untuk hijrah. Nah setelah di Yasir, di Madinah sekian lama, sangat rindu kembali ke Mekah. Allah menjamin Nabi akan kembali ke Mekah dengan sukses, dengan hebat, selama Al-Quran itu fardu baginya. Allah menjamin pasti gitu. Akhirnya betul terjadi Fathu Mekah kan? Karena Allah memfardukan terhadap Quran, siapapun yang menghalang-halangi orang melaksanakan fardu itu sangat berat risikonya, diazab oleh Allah, dibalas dengan balasan yang terburuk, dijadikan musuh Allah, ditempatkan di neraka selama-lamanya. Masih orang yang disesatkan belum terima, minta pada Allah, ya Allah tunjukkan dua golongan yang menyesatkan kami, akan kami letakkan di bawah kakiku, akan menjadi orang yang terhina. Nah coba itu, kan luar biasa kan resikonya, di neraka selama-lamanya. Makanya kalau bisa sekecil apapun, jangan sampai merintangi, mengganggu orang yang melaksanakan fardu dari Allah terhadap Quran. Makanya ya selapang mungkin. Ada di antara saudara mengukurkan nggak pakai terjemahnya, ya sudah baik. Yang membantu terjemah ya baik gitu loh, lapang saja gitu. Kalau semuanya itu nanti betul-betul menekuni Quran, nanti akan ketemu. Makanya harus lakukan. Masih ada. Itu yang jelas-jelas kegiatan lain daripada kajian. Namun juga ada suatu tokoh Muslim juga. Mereka membuat suatu kegiatan yang ada kajian, tapi tujuannya bukan untuk kajian, tapi kajian untuk kajian dengan orang yang sedang paham Quran. Itu gimana mas, statusnya di mata Allah? Terima kasih. Ya kalau gitu itu nggak akan bertahan lama. Itu kan hanya seperti obor belakang itu kan. Karena 2 hari habis ya sudah berhenti, sudah padam. Yang penting istiqomah saja. Yang bisa menghentikan itu hanya ajal. Itu namanya istiqomah. Ya kalau misalnya nggak sehat, cuma udur, ya udur syar'i gitu kan. Itu dibetulkan tuntunan.
Tapi selama ada kemampuan itu jangan sampai berhenti, semampunya semaksimalnya. Orang lain mau usaha apapun itu nggak akan lama, akan berhenti dengan sendirinya. Allah itu selalu menolong, kalau selalu menjadi pelindung, Allah selalu membersihkan orang yang beriman. Ini tadi syaratnya sumastakomu, Allah jadi auliyanya loh Pak. Nah kalau sudah auliyanya Allah, pelindungnya Allah, kan sudah beres semuanya Pak. Jadi yang diperlukan hanya satu saja, istiqomah, nggak pernah berhenti, selalu berusaha sampai nanti Allah menyampaikan pada hidup yang sebenarnya. Begitu ajal datang, itu berarti memulai hidup yang sebenarnya. Karena hidup di dunia ini hidup yang sebentar, hidup yang sebenarnya besok yang dimulai begitu kita ajal, memulai hidup yang sebenarnya. Kalau iman amal soleh dijamin Allah di dunia dan di akhirat. Syaratnya istiqomah tadi. Makanya semakin nikmat, puncaknya di surga selama-lamanya. Semuanya tersedia. Apapun yang diinginkan, apapun yang diminta, tersedia semua. Makanya siapa yang meyakini, ya kalau Allah itu memfardukan Al-Quran, sehingga siapapun yang terlibat di dalam pelaksanaan fardu itu, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Insya Allah menjadi pelindungnya. Sebaliknya siapapun orang yang merintangi, sekecil apapun, harus menanggung akibatnya. Ini Quran ini diulang-ulang terus, betapa pentingnya loh Pak di Quran. Di sebagian besar surat, apalagi surat-surat Makkiyah yang jumlahnya 86 sampai 90, itu terus diulang juga, termasuk di surat Fusilat ini. Oke, demikian cukup Bapak Ibu malam hari ini. Ya, semoga betul-betul bisa menjadi bekal kita untuk kita menjalani hidup ini lebih hati-hati, ya, lebih cermat, lebih teliti. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, dan insya Allah akan dijamin semuanya oleh Allah. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Waktu kami kembalikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.